kalau antum mendapati anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam konteks tidak membantu kehidupan antum, maka cek dulu. Perhatikan cara masuk anak. Ketika ayah mendidik anak dengan sopan dan baik, maka anak memanggil dengan sopan. Lihat kalimatnya. Maka mohon hadirkan dua jenis pendidikan yang bisa menghadirkan anak lebih hormat kepada orang tua, plus meningkat rasa sayangnya kepadanya. Ini poin penting teman-teman sekalian. Dan ini yang dipraktikkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Maka Masya Allah, anak pun akan merespon bahkan untuk kehilangan nyawanya. Lihat baik-baik. Bahkan dalam situasi yang menegangkan pun sampai harus kehilangan nyawa, hormat dan sayang tetap tidak hilang dalam jiwa anaknya. Dalam keadaan nyawa di ujung masih ingat ibunya. Dalam keadaan nyawa dituntaskan masih mohon pada bapaknya supaya sempurna pekerjaan bapaknya. Ada emet tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan pada tujuan. Misal, di mana alamat Masjid An-Nur di jagalan nomor sekian sekian sekian. Ketika disebutkan alamatnya, maka mendekatkan Anda pada tujuannya. Orang yang tidak tahu alamatnya, maka dia akan berputar-putar mencari alamatnya. Di mana, di mana, di mana, di mana. Tanya dia sampai ketemu ke tujuan. Tahu alamatnya, lebih dekat kepada apa yang ingin dicapai. Paham? 2 ayat. Tidak disebutkan ayat di dalam Al-Quran, termasuk kosakata bahasa Arab, kecuali tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Karena itulah kenapa Al-Quran disebut dengan ayat. Karena setiap Anda baca Al-Quran, Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya silakan. Akan ada suasana tersendiri ketika Anda tidak baca Al-Quran dengan baca Al-Quran. Bahkan kalau Anda sudah melekat jiwanya dengan nilai Al-Quran, jangankan baca, Anda mendengar orang lain baca Al-Quran, itu keimanan Anda bisa terangkat. Ingat langsung Allah. Quran surah ke-8, ayat kedua. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ayat. Jadi kalau antum menemukan Al-Quran, dibuka dengan kalimat ayat, artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu mesti mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsepnya. Dia ada konsep tauhid. Setiap ada keterangan Quran, dibuka dengan kalimat ayat, antum harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ayat rumah tangga. Quran surah 30 ayat 21 paling kiri sebelah bawah. Awas hati-hati, yang mau menikah sering mencantumkan di surah undangan tentang ayat ini. Yang paling aneh, yang ngundang nggak tahu isi undangannya. Dituliskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan teman-teman, ketika Anda mengundang orang lain dalam pernikahan, ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi, pernikahan. Jadi kenapa ayat nikah dibuka dengan kalimat ayat? Ingin memberikan kesan kepada kita, maaf, tujuan pernikahan berkeluarga itu bukan hanya mengumpulkan dua orang di madu rindu dan cinta, mengumpulkan kehidupan berkeluarga, tidak. Tujuan berkeluarga itu untuk menjadikan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita menikah, berkeluarga, belasan tahun, puluhan tahun, tapi belum dekat dengan Allah dengan masa itu, maaf, ada yang salah dalam pernikahannya. Ada yang keliru. Surah Yusuf dibuka dengan kalimat ayat, apalagi Kitabil Mubin yang tersusun dengan nyata dan terang, ingin memberikan kesan. Setelah baca kisah ini, Anda harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda harus berubah. Jadi kalau Anda baca surah Yusuf, tidak ada perubahan pada diri Anda, ada yang salah dengan cara bacanya. Kalau Anda belajar tafsir surah Yusuf, tidak ada kesan pada diri Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini? Baik. Kalau sudah saya terangkan nanti di akhir tidak lebih dekat dengan Allah, maka sayalah yang salah mengajarkan Anda. Anda cari guru yang lain, dapatkan ilmunya, dan tepikan saya dalam kehidupan Anda, cari yang baik-baik untuk meningkatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berwasiat kepada Anda semua, memberikan pesan yang kuat. Inti pelajaran dalam Islam adalah selain menambah pengetahuan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau Anda belajar dengan saya, tidak mengangkat iman Anda di hadapan Allah, dan ilmu Anda tidak bertambah, tinggalkan saya. Cari ustaz yang lebih baik yang bisa memberikan penguatan iman kepada Anda. Paham? Baik.
Kita masuk pada kisahnya. Yang kedua. Ini pelajaran pertamanya. Setiap yang mempelajari surah ini, maka diharapkan bertambah nilai tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas ya, saya sering dengar ada orang tua kalau anak di kandungan, kalau ingin ganteng, soleh, baca surat apa? Yusuf, Masya Allah. Baik. Awas, hati-hati. Bukan sekedar baca. Baca yang dimaksud dipahami isinya. Kalau lahir laki-laki, maka jadilah Anda orang tua mendidik anaknya seperti orang tuanya Yusuf mendidik anaknya. Kalau cuma dibaca tidak dididik, maka sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan jadi seperti itu. Ya. Ayo mulai, bagian kedua. Bismillah. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan kisahkan kepadamu di antara kisah terbaik. Masya Allah. Ahsanal qasas. Kisah terbaik. Pelan-pelan ya. Qasas, teman-teman sekalian, jama' dari kisah. Kisah dalam bahasa Arab itu bukan cerita asalnya. Bukan cerita. Tapi jejak yang diikuti. Jejak yang diikuti. Setapak demi setapak. Surat Al-Kahf, surat ke-18. Ketika Nabi Musa dan asistennya ingin mengikuti jejak seorang hamba soleh yang diberikan satu kemuliaan dalam pengetahuan. Faratadda ala atharihima qasasa. Qasasa. Maka ikutilah jejak-jejak itu setapak demi setapak. Qasas. Di asal katanya bukan cerita, tapi jejak yang diikuti setapak demi setapak. Kenapa cerita disebut dengan kisah, jamaknya qasas? Karena dari cerita itu kita bisa mengingat alurnya setapak demi setapak. Karena cerita itu akan enak dinikmati kalau dikisahkan setapak demi setapak. Bayangkan kalau kisahnya lompat-lompat. Masya Allah. Baru dikisahkan tukang bubur, sudah pindah naik haji. Padahal prosesnya belum ada, kan gak enak. Baik ya? Baru dimulai cinta, sudah Idul Fitri. Bagaimana bisa dicinta Fitri? Misal itu kan? Kita setapak. Jadi disebutkan ahsanal qasas. Allah ingin sampaikan di kisah ini ada kisah terbaik yang bisa Anda ambil sebagai inspirasi, dan kami akan kisahkan setapak demi setapak. Dan Anda akan ambil faidah manfaatnya, detailnya sedikit demi sedikit. Dan Quran pesankan kepada kita, awas teman-teman, lihat baik-baik. Anda mungkin bisa tidak harus mengambil keseluruhannya, tapi Anda bisa mengambil sebagian dari jejaknya yang sesuai dengan kehidupan Anda. Maka ambillah itu setapak demi setapak, praktekkan dalam hidup Anda. Misal, Anda mengalami situasi seperti Nabi Yusuf, nanti saya kisahkan, saat melihat dalam mimpi seperti ini. Bagaimana kalau bermimpi seperti itu? Sedangkan kisah yang satu ini bisa menjadi contoh bagi Anda sebagai tapak satu yang lain. Jelas ya? Ganteng Anda tidak seganteng Yusuf misalnya. Tapi maaf, pekerjaan Anda diganggu seperti Yusuf diganggu dalam pekerjaannya. Tapi pelan-pelan. Kalimat ini memberikan kesan kepada kita bahwa yang memerintahkan kita, teman-teman, untuk mengikuti kisah ini setapak demi setapak. Yang mengisahkannya detailnya sealur demi sealur, itu bukan manusia, bukan orang biasa, dan bukan orang, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewahyukan kisah itu berbentuk dalam tataran Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah yang sampaikan, mustahil keliru. Kalau Allah yang meminta untuk mengamalkan, mustahil kita menghindarinya. Dan kalau Allah yang sudah meminta mengamalkan, maka dalam setiap amalannya itu ada pahalanya. Jadi kalau Anda belum baca ayat ini, ada punya pengalaman serupa, Anda mengerjakan dengan solusi serupa, nggak ada pahalanya. Tapi setelah baca ayat ini, Anda bawa spirit ayatnya, Anda amalkan dalam kehidupannya, maka di situ Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham? Baik. Teruskan. Saya langsung masuk ke ayat selanjutnya saja. Idh qala Yusuf li abihi. Tatkala Yusuf berkata kepada ayahandanya, "Ya abati, ya abati." Pelajaran berikutnya. Mohon izin ya, ini saya setiap ayat ada pelajarannya masalahnya. Kita sampai jam berapa ini? 10.45, Masya Allah. Ini kita baru ayat ketiga nih, keempat. Ada 111 ayat ini luar biasa. Baik. Baik, kita bersabar ya, nanti kita pelan-pelan kisahkan. Idh qala Yusuf li abi ya abati.
Id bima'na udhkur. Ingatlah, pelajarilah. Ingatlah, pelajarilah. Kalau diminta dalam bahasa Al-Quran menggunakan kata id, kata para ulama tafsir bima'na udhkur. Udhkur itu bukan sekedar diingat. Awas, tapi ada nilai pelajaran yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata zikir. Seakan Quran ingin katakan, "Hei, saya buka pada Anda kitab Yusuf sekarang. Anda amati, Anda pelajari, Anda amalkan dan jadikan itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala." Satu. Idz qala Yusuf li abihi ya abati. Ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, lihat panggilannya, ya abati. Ada abi, ada buya, ada abati. Itu beda. Secara bahasa, kata abati berasal dari kata abi asalnya. Lihat. Abati begini. Fokus teman-teman. Saya dari kata abi. Abi ada ya-nya. Ya ini kemudian dibuang, diganti dengan tak. Jadi begini, a, ba, kemudian tak. A-nya tetap, diganti dengan tak. Harakat kemudian di ba ini dipindahkan kepada tak. Jadi i. Untuk menyesuaikan dengan ini, maka ba-nya diberikan harakat fathah. Paham ya? Pelan-pelan. Supaya taknya bisa bunyi, menggunakan i, maka harakat ba-nya menggunakan fathah. Ini kaidah. Menjadi abati. Ustaz, apakah secara makna berubah? Ya. Karena kaidah dalam bahasa Arab, lihat baik-baik, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ya, bertambahnya suatu bangunan, satu huruf, maka akan menyebabkan perubahan kepada makna. Berubahnya satu harakat dalam huruf, maka menjadikan perubahan kepada makna. Baca, ain, lam, seperti ini. Baca. Ali atau ala? Yang ala, baca, angkat tangan. Yang Ali, Allahu a'lam. Alhamdulillah. Yang ini, ala. Yang ini, baru Ali. Jelas ya? Jadi yang ini ala, yang ini ali. Rabah titik, rabah makna. Rabah harakat, rabah makna. Kalau Anda panggil dengan kalimat abi, ayah saya, kata abi ini menunjuk panggilan pada ayah dari sisi penghormatan. Hormat. Jadi kalau Anda ingin memanggil ayah Anda dengan panggilan hormat, maka gunakan panggilan abi, ayah saya, menunjuk pada penghormatan. Abi. Jelas sampai sini? Tayyib. Kalau Anda ingin hadirkan rasa sayang, maka Anda panggil dengan panggilan tasghir. Tasghir. Hurufnya agak mengecil dengan kalimat. Dari abi jadi buya. Buya. Boy. Bukan boy. Masya Allah. Kalau boy punya catatan. Kalau buya tidak. Buya. Panggilan sayang. Jadi kalau Anda ingin memanggil seseorang, ayah Anda ada dengan panggilan sayang, atau Anda memanggil seseorang yang bukan ayah Anda, tapi Anda sangat menyayangi dirinya. Misalnya karena ilmunya, karena kesolehannya, Anda boleh panggil dengan Buya. Hamka, rahimahullah, kami tidak kenal. Tapi kita panggil dengan Buya Hamka. Karena sayang kita pada warisan keilmuannya. Anda punya ayah misalnya, Anda panggil dengan kalimat Buya, untuk menanamkan nilai kasih Anda kepada ayah Anda. Buya, Buya, karena sayang Nanda kepada ayah yang telah memberikan banyak perhatian kepada Nanda. Paham? Kalau Anda ingin gabungkan antara sayang dan hormat, hormat plus sayang, maka kalimatnya berubah dari kata abi, boya, jadi abati. Ini poinnya. Kalimat yang disebutkan dalam bahasa Arab, kemudian ditampilkan dalam Al-Quran, menggabungkan dua bentuk sekaligus. Panggilan sayang plus hormat. Plus hormat. Ada pelajaran selanjutnya dalam Al-Quran. Jika Anda ingin mendidik anak dengan didikan yang baik, maka mohon hadirkan dua jenis pendidikan yang bisa menghadirkan anak lebih hormat kepada orang tua, plus meningkat rasa sayangnya kepadanya. Ini poin penting teman-teman sekalian. Dan ini yang dipraktikkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Awas, hati-hati. Abadi, sayang plus hormat. Ibu juga begitu. Ummi, panggilan hormat. Umayyah, panggilan sayang. Gabungkan keduanya, amati. Ini dalam bahasa Arab. Tapi apakah panggilannya harus abati amati? Belum tentu. Maksudnya, Anda cari kata-kata sesuai dengan budaya dan keadaan Anda. Cari panggilan yang bisa melahirkan panggilan hormat dan sayang kepada kedua orang tua. Ya tidak harus sama. Apalagi kalau orang tua Anda belum mengerti. Oh, pulang dari pengajian, kata Ustaz Andi, ayah abati, ibu amati. Di rumah lagi ada ibu. Ya amati, Masya Allah, ibu belum tahu. Mama belum mati
Bunai, oh, luar biasa. Cari yang sesuai. Cari yang sesuai. Panggilan ini dicontohkan oleh Al-Quran untuk memberikan dampak perhatian orang tua kepada anak yang nanti melahirkan feedback, timbal balik dari anak kepada orang tua. Lihat baik-baik Nabi Ibrahim alaihissalam. Pindah ayat. Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102 sampai 107. Perhatikan dialognya. Kita agak tafsirkan Quran dengan ayat Quran lagi. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat anaknya Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh beliau. Lihat kalimatnya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Bunayya. Jawabannya apa? Ya abati, abati. Bapak panggil bunai, anak panggil abati. Yaqub nanti di ayat kelimanya mengambil bunai, ya bunayya la taqsus ru'yaka. Bunai, anak memanggil abati. Ayah memanggil anak bunai, anak memanggil kepada orang tuanya dengan abati. Kalau anak ayahnya nggak panggil bunai, mustahil ada anak punya penghormatan kepada ayahnya. Jadi kalau mohon maaf, Anda memanggil anak dengan panggilan-panggilan normal, biasa apalagi panggilan fisik, maka akan melahirkan feedback dari anak tanpa penghormatan dan sayang kepada kedua orang tuanya. Lihat baik-baik, maaf ya, bunai, sayang, penuh perhatian. Nabi Ibrahim ketika memanggil anaknya bukan sekedar panggil, tapi perhatian diberikan kepadanya. Ya bunayya, kasih sayang diberikan. Ya bunayya, perawatan diberikan. Saya contohkan Nabi Ibrahim yang paling dalam, tinggal di Palestina, anak lahir, ditinggal kemudian di Mekah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik. Ketika ditinggalkan, beliau kembali ke Palestina. Tapi hebatnya, dalam jarak yang sangat jauh, masih punya waktu untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Palestina ke Mekah, itu jaraknya luar biasa. Bisa sehari 2 malam kalau pakai bis. Tapi beliau itu seorang suami, seorang ayah, seorang nabi, seorang rasul. Dan punya kesibukan. Di balik kesibukannya, masih sempat nengok anaknya untuk memberikan perhatian kepadanya. Bunai, sayang, di mana temannya, di mana lingkungannya, siapa yang memberikan makanan dan sebagainya. Masih punya waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada feedback dari anak. Ketika anak dipanggil bunai dengan kasih sayang, maka anak memanggil abati bukan cuma di lisannya, tapi dalam sikapnya. Bapak punya pekerjaan, tugas di Mekah. Tugas bapak dari Palestina diminta ke Mekah. Apa tugasnya? Meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika akan ditinggikan, Allahu Akbar, datang. Langkah pertamanya, pijakan pertama untuk membangun disebut dengan makam. Oleh karena itu dekat Ka'bah sekarang ada makam Ibrahim. Begitu akan dilakukan peninggian itu, datanglah anaknya. Yang setiap waktu mendapatkan perhatian dari bapaknya. Bunai-bunai dengan perhatiannya. Tiba-tiba datang anaknya membawa batu. Dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun disebut dengan hijar. Jadi benteng, seperti benteng. Kalau menjadi ruangan disebut dengan hujrah. Jamaknya disebut dengan hujurat. Maka anak bantu. Bapak punya tugas, anak bantu. Jadi teman-teman sekalian, maaf. Antum kalau mengharapkan anak hormat pada antum, antum kalau mengharapkan anak sayang pada antum, kalau ingin nilai abati di ayat ini hadir dalam kehidupan keluarga antum, maka lebih dulu antumlah yang harus memberikan perhatian kepada anak. Maka ketika ayah kerja, anak ikut. Coba cek deh, maaf, kalau antum sekarang punya pekerjaan yang ada di rumah, apa respon anak antum? Jangan-jangan antum yang cuci motor, anak yang pakai. Antum yang belikan mobil, cuci mobilnya, anak yang belikan, anak yang pakainya. Ibu yang nyapu, anak yang ngasih komando. Mama, itu belum kesapu. Masya Allah. Nah, kalau dalam kondisi itu antum mendapati, antum jangan marah dulu. Kamu ini kenapa sih cuma bisa pakai? Cuma bisa merintah mama ya? Coba cek perhatian mama kepada anak seperti apa sebelumnya. Perhatian ayah kepada anak seperti apa sebelumnya. Jadi kalau antum mendapati anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam konteks tidak membantu kehidupan antum, maka cek dulu. Jangan-jangan dulu antum yang kurang perhatian. Jangan-jangan dulu antum yang belum bisa bunai sehingga tidak abadi dalam kehidupan anak kepada antum. 1. Bahkan mohon maaf, dalam kondisi ayah harus kemudian melakukan tugas yang bisa mengakhirkan atau menjadikan kondisi nyawa anak itu menghilang, maka perhatikan respon anaknya. Ya bunai, bunai masih dipanggil. Inni ara fil manami anni adhbahuka. Anakku sayang, papa lihat di mimpi, papa sembelih kamu. Maaf teman-teman, Nabi Ibrahim Nabi bukan? Halo? Rasul bukan? Kalau mimpi Nabi wahyu bukan? Wahyu. Mudah sebetulnya. Nabi Ibrahim Nabi bermimpi pasti wahyu.
hebatnya, lihat, Nabi Ibrahim bisa mengatakan begini, Ismail, ya ayah, sini. Baik ayah, lebih. Gimana ayah? Siap-siap. Apa ayah? Sembelih. Bisa. Tapi perhatikan. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adhahuka. Duhai anakku sayang, papa di mimpi melihat papa menyembelih Ananda. Fanzur madza tara. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Perhatikan baik-baik. Nanti saya masukkan ke kisah Yusuf. Pengantar ini akan sangat bermakna untuk memahami kisah Yusuf. Teman-teman sekalian, di Quran pendidikan anak dibagi 3 bagian. Satu, pendidikan dini, belum usia baligh. Itu kebanyakan sayang. SD, TK, SD sampai SD kelas 4, kelas 5. Setelah itu, naik lagi sedikit, berikan perintah untuk menunjukkan rasa hormat. Berikan tugas. Supaya sayangnya mulai menurun, tidak manja dia kepada antum. Maka antum titipkan kemudian perintah. Kakak cuci ya, kamar mandi. Adik bikinkan teh untuk ayah. Perintah, tetap sayang dimasukkan. Sayang bikinkan ini, sayang kerjakan ini. Sayangnya nanti berkurang sedikit, maka kemandiriannya mulai muncul. 3, ketika semakin dewasa lagi, nalar sudah matang. SMP, apalagi SMA, kuliah. Maka prinsip yang ketiga, jadikan dia teman. Karena nalarnya sudah matang. Dia tidak akan mudah menerima perintah. Seperti halnya dia tidak akan manja lagi ketika dipanggil sayang. Maka di sini teman yang penting, sehingga menjadi bahan diskusi dalam kehidupan. Antum perintahkan, dia bisa balikan. Nah, ke masjid. Papa aja belum siap-siap. Diskusi. Maka kata Ibrahim, coba cek bagaimana pandangan Anda. Perhatikan baik-baik. Ketika orang tua memperlakukan anaknya dengan panggilan sayang, hormat, pendidikan yang baik, maka Masya Allah, anak pun akan merespon bahkan untuk kehilangan nyawanya. Lihat baik-baik. Ya abati tetap muncul. Bahkan dalam situasi yang menegangkan pun sampai harus kehilangan nyawa, hormat dan sayang tetap tidak hilang dalam jiwa anaknya. Kalau kita terjemahkan, Pak, demi sayang Nanda kepada Papa, demi hormat Nanda kepada Papa, cepat kerjakan sekarang. If'al itu tuntaskan sekarang, jangan ditunda. If'al. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Papa insyaallah dapati saya termasuk golongan orang-orang bersabar. Antum buka kitabnya Al-Akhlaq lil Banin di Ustaz Umar Ahmad Baraja. Jilid yang kedua, halaman 25, paling kanan sebelah bawah di pertengahan. Di situ antum saksikan, kebanyakan orang hanya tahu kisahnya sampai sini, kalimat umumnya. Tapi antum harus baca kisah ini. Bagaimana Ismail ketika dibawa teman-teman sekalian, kemudian diikat, kata Ismail, ya abati, duhai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini. Saya khawatir kalau terlalu longgar, saya akan bergerak-gerak sehingga engkau merasa iba dan tidak jadi menuntaskan perintah Allah itu. Setelah itu, ya abati, tolong tajamkan kemudian pisaunya, yang dengan tajam itu bisa mempercepat penyembelihan saya sehingga tidak meninggalkan rasa sakit dalam diri saya. Ya abati, tolong pisahkan kain putih terluar saya, dan tolong mohon rapihkan dan sampaikan pada ibunda titip salam dari putra satu-satunya yang sangat mencintainya. Dalam keadaan nyawa di ujung masih ingat ibunya. Dalam keadaan nyawa dituntaskan, masih mohon pada bapaknya supaya sempurna pekerjaan bapaknya. Dan jadi sunnah pada kita sekarang. Kalau sembelih, ikat. Baguskan ikatannya. Kemudian tajamkan pisaunya. Lakukan sembelihan sekali. Tidak boleh digorok-gorok. Itu sunnah dari peristiwa tadi. Bagaimana teman-teman sekalian? Yang paling hebat ketika diperintahkan, kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang. Cek antum. Pulang dari An-Nur, sampaikan. Papa di masjidnya dapat ilham tadi. Siap-siap ya, apa? Sembelih. Bagaimana respon anaknya? Siapa ustadznya? Sesat itu Pak. Oh, Masya Allah, ustadz yang salah. Tayyib. Coba cek teman-teman sekalian. Kalau antum dalam kehidupan tidak ada respon, ada yang salah di situ. Makanya manhaj Nabi Ibrahim diterapkan kembali oleh anak Yaqub alaihi salam, kemudian kepada putra yang seterusnya. Lihat, saya sebut anak dari karena turunan. Kata Nabi, hadza Karimun ibnu Karimin ibnu Karimin ibnu Karimin. Yusuf ini orang mulia, anak yang mulia. Yaqub, anak yang mulia. Ishaq, anak yang mulia. Ibrahim alaihissalam. Manhaj Nabi Ibrahim diteruskan kepada Ishaq alaihissalam. Manhaj Nabi Ishaq diteruskan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub teruskan kepada anak-anaknya. Makanya di Quran ketika dikisahkan kepada Nabi Yaqub alaihissalam, disebutkan turunan bawahnya, disebutkan turunan atasnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 133. Paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa. Perhatikan, ketika Yaqub berwasiat kepada anaknya, maka manhaj bapak kakek moyangnya disebutkan.
Kami jangan khawatir Pak, Papa meninggal, kami jaga risalah ini. Kami akan seperti Papa, seperti ayahandanya Papa Nabi Ishak, seperti kakek handanya Papa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mandat Nabi Ibrahim dipraktikkan ke Ishak, praktikkan sebelumnya ke Ismail, dipraktikkan kepada Yakub alaihissalam. Dan Yakub menerapkan kepada Yusuf ketika hadir di masanya. Itulah sebabnya saya buka dengan kisah Ibrahim, sekarang masuk ke kisah Nabi Yakub kepada anaknya. Di ketika anaknya mengatakan kepada bapaknya, abati, sayang dan hormat, ra'aitu, saya melihat fil manami dalam mimpi saya. Ya ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pak, perhatikan cara masuk anak. Ketika ayah mendidik anak dengan sopan dan baik, maka anak memanggil dengan sopan. Lihat kalimatnya. Pak, demi sayang dan hormat Nanda pada Papa, tadi Nanda mimpi. Di mimpi itu ada 11 gemintang. Matahari dan bulan sujud kepada Nanda. Nanda nggak tahu maknanya. Kira-kira apa ya? Bayangkan, ayah ibu yang baik pada anaknya melahirkan anak yang sopan. Cuman mimpi pun nanyanya sopan. Coba lihat anak sekarang. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada ayam bukan berkokok tapi mengaum. Kenapa Pak ya? Kenapa Pak ya? Perhatikan Yusuf ketika dididik dengan baik. Cara masuknya bagus. Kalimatnya baik. Kata-katanya terukur dengan baik. Dan penasarannya menghadirkan nasihat dari ayahandanya. Bukan protes, nasihat. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada orang bertopeng nodong. Kayaknya Papa salah ya. Papa salah. Cara masuknya, cara bicaranya berbeda. Apa respon orang tuanya? Perhatikan kalimatnya. Pertama, ya bunayya. Anak manggil abati, bapak manggil bunayya. Klop. Prinsip yang selanjutnya, maaf, ada pendidikan dalam rumah tangga. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anggota keluarga, maka carilah cara-cara terbaik yang memuliakan keseluruhannya. Baik, kita masuk pada intinya. Yang paling utama, 1. Saya berhenti di sini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kisahkan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saya belum berhenti dulu, belum tuliskan dulu sampai fayakidu laka kaida. Saya berhenti sampai sini dulu. Lihat, la taqsus ru'yaka. Perhatikan bahasa Nabi Yakub alaihissalam kepada putra beliau tercinta. Beliau tidak mengatakan ru'yataka, tapi ru'yaka. Ada ru'yah, itu beda. Kalau disebutkan ru'yah pakai ta, itu punya 2 arti. 1, penglihatan di dunia nyata, langsung. Bukan di mimpi. Penglihatan di dunia nyata, bukan di mimpi. Antum setiap mau Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kan suka ada ru'yatul hilal. Apakah yang melihat dalam mimpi? Sidang isbat menentukan besok akan Idul Fitri atau tidak. Baik, semua sudah bermimpi tadi malam? Tidak. Bukan pakai mimpi, langsung pakai alat lihat hilal muncul atau tidak. Disebut ru'yah. 2, penglihatan dalam mimpi, tapi sesuatu yang hanya bunga tidur saja, bukan nyata. Jadi 1 dunia nyata, yang kedua dalam mimpi, tapi mimpi itu bukan isyarat, hanya bunga tidur saja. Baik. Yang kedua ru'yah. Ra, wawu di atas ya hamzah, harakatnya dhammah dalam ra-nya, kemudian ya ada alifnya, ru'yah. Itu tidak ada yang lain kecuali penglihatan dalam mimpi dan sifatnya petunjuk yang nyata. Untuk istikharah, ya Allah, saya sudah berikhtiar ya Allah menentukan dia sebagai calon pendamping kehidupan saya. Ya Allah, saya telah tahajud ya Allah, telah istikharah, telah berikhtiar, telah juga mencoba untuk melamar. Mohon ya Allah, tampakkan hasil dari istikharah saya. Tiba-tiba misalnya dalam mimpi nampak dia. Ya, dalam keadaan misalnya hijabnya, baiknya, hanya memberikan tanda saja. Lewat antum lihat seketika. Nah, maka itu bagian dari isyarat mimpi yang nyata petunjuk kepada antum. Mungkin dia yang benar selama ini. Paham sampai sini? Ya Allah, tunjukkan saya ingin kuliah ya Allah. Tempatnya di mana ya Rabb? Saya sudah berikhtiar. Ini pilihan-pilihan saya. Saya kebingungan ya Rabb. Tiba-tiba di mimpi antum melihat gerbang kampus itu. Begitu dilihat dalam mimpi antum setelah istikharah, itu tanda isyarat, ru'yah namanya. Semua mimpi para nabi dan rasul yang mulia ketika diungkapkan dengan ru'yah itu artinya wahyu, petunjuk. Nabi Yakub tahu bahwa anaknya bermimpi satu mimpi yang tidak biasa akan mengangkat kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu diungkapkan bukan dalam kalimat ru'yah tapi ru'yah. Ananda, lihat bahasa bebasnya. Ananda itu bukan bermimpi biasa, tapi mimpi yang luar biasa
akan mengangkat derajat Ananda, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka papa mohon jangan kisahkan dulu mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Tayyib, di sini kita berakhir. Saya akan jelaskan dulu kenapa Nabi Yakub melarang anaknya menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan bahasanya fayakidu laka kaida, dikhawatirkan mereka akan berbuat makar mencelakai kamu, Lihat bagaimana bisa mimpi berhubungan dengan kecelakaan. Bismillah. Mimpinya diangkat derajat, punya kedudukan. Mimpi baik atau buruk? Baik. Apa tadi mimpinya? 11 bintang. Kemudian satu apa? Matahari. Satu lagi apa? Bulan. Semua bersujud sebagai penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Jelas, tidak ada tafsir yang lain. Nabi Yakub memahami karena beliau Nabi mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ini tidak ada yang lain. Allah akan mengangkat kedudukan Yusuf alaihissalam dengan kedudukan yang tidak biasa. Satu poin ini. Kenapa kemudian disebutkan bintang, matahari dan bulan? Bukankah matahari bagian dari gemintang? Bukankah bulan bagian dari asteroid? Kenapa tidak disebutkan 13 bintang saja? Kata tafsir para ulama, 11 bintang ini menunjuk pada saudaranya, saudara Yusuf yang berjumlah 11. Matahari menunjuk pada ayahnya. Dan bulan menunjuk pada ibunya. Kenapa ayah diungkapkan dengan matahari? Para ayah fokus di sini. Karena Al-Quran ingin menggambarkan, jika ada seseorang telah menjadi ayah, maka jadilah dia punya sinar seperti matahari. Dia harus menerangi bagian keluarganya, melenyapkan kebingungan di keluarganya, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Ketika ada gelap di rumah, dia berikan cahaya. Ketika ada kekurangan, dia berikan kecukupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah penerang, jangan bikin kisu di rumah tangga. Jangan arahkan pada yang buruk-buruk, jangan arahkan pada yang gelap dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah matahari yang menyengat kala dibutuhkan, memberikan kedamaian dalam ketenangan, menghilangkan yang basah kala ada tangisan-tangisan yang hadir di pipi istri Anda, tangisan di pipi anak Anda. Itulah fungsinya matahari. Jangan sampai istri datang dengan mengeluh, Anda datang dengan kemarahan. Kenapa kamu cengeng cuma nangis? Masya Allah, Anda matahari. Seperti matahari menghilangkan air dalam baju-baju yang basah, maka hilangkanlah air di pipi-pipi dengan lidangan yang basah itu. Itulah matahari. Ketika ada kegelapan di rumah tangga, Anda datang dengan nafkah, datang dengan kasih sayang. Itulah sinar yang diberikan. Ketika ada seseorang yang mengganggu keluarga Anda, sengat dia dengan sengatan matahari, dengan nilai-nilai yang baik. Itulah matahari. Halo? Itulah matahari. Tapi satu ini. Hati-hati jangan, pukulan matahari. Cuma pukulannya aja, kenapa? Jadi songgokan dan sebagainya. Aduh, kamehameha. Luar biasa. Dulu itu bikinan Yusuke Watanabe. Saya tahu itu ya. Songgoku temannya Songgohan, musuhnya Apollo dan sebagainya, saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Sama dengan bola, saya tahu Manchester City bertanding dengan MU, Manchester United. Manchester City sudah main 15 kali, menang 13 kali, kemudian seri 2 kali, nggak pernah kalah. Ya, pimpinannya sekarang pelatihnya Pep Guardiola. Pep Guardiola sebelumnya di Bayern Munchen. Bayern Munchen kemudian dilatih oleh Carlo Ancelotti. Kemarin dia dipecat, kembali ke job Hitkin lagi sekarang. Ya, Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Ya, ketemunya sama siapa? Jose Mourinho. Misalnya dulu di Madrid, kemudian dua-duanya pindah. Ya, Madrid kemudian digantikan lagi sekarang oleh Zinedine Zidane. Ya, posisinya agak di bawah, Barcelona di atas sekarang. Nomor 1. Ada gol hantu Messi tercipta dengan beberapa bagian. Saya nggak nonton. Cuman saya baca, saya tahu itu. Ya, bulan. Kalau suami seperti matahari, istri seperti bulan. Bulan, cahayanya nggak kuat, cuman kalau dilihat enak, Bu. Silakan Ibu keluar. Bukankah kita melihat cahaya bulan begitu indahnya? Masya Allah. Begitu tampak indah, tentram, nyaman. Suami juga begitu lihat ibu seperti rembulan. Lihat cahayanya menenteramkan, lihat wajahnya menenangkan. Nabi Muhammad SAW lihat Sayyidah Khadijah seperti bulan. Begitu dilihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Sikapnya seperti bulan. Suami punya masalah, tidak ada sinar yang terang, sinar yang menyengat, nggak ada saling sengat. Papa modal berangkat aja, bahwa nggak ada apa-apa. Itu matahari. Jangan jadi matahari, jadilah bulan. Cahayanya lembut, nggak apa-apa, bismillah ikhtiar. Allah tidak akan mungkin menepikan rezeki seorang hamba yang telah berikhtiar. Rezeki kita tertulis di langit. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Papa tinggal ikhtiar. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Insyaallah lebih cepat, Pak. Ayo kita tingkatkan iman karena Allah berjanji di Quran surah kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita tambah dengan takwa, Pak. Karena Allah berjanji, pintu langit, bumi dibuka kalau kita meningkatkan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Masya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bukan rezekinya mungkin belum datang kepada kita, Pak, tapi takwa kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takwa, kita enggak nyari pun akan datang, Pak. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang apa lagi, Pak? Kurang dalil mah. Luar biasa. Enak. Di kehidupan tuh enak. Luar biasa. Satu jadi matahari, satu jadi bulan. Ini satu matahari, satu pengen jadi matahari. Ada yang ibunya matahari, ayahnya bulan. Gak nyambung. Itu yang repot. Kan gak ada istilah suami takut istri, teman-teman sekalian. Ayah bulan, ibu matahari. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Susah. Saya pernah dapat cerita ini. Satu kampung, Masya Allah. Cuman cerita begitulah untuk diambil hikmahnya. Itu kampung katanya suaminya takut istri semuanya. Dipanggil oleh RT. Tiba-tiba yang takut istri kanan sini. Yang tidak takut kiri. Semua ke kanan. Satu ke kiri. Kaget RT-nya. Bapak tidak takut? Tidak, Pak. Cuman istri saya memerintahkan saya ke kiri. Istri saya memerintahkan saya ke kiri. Itu luar biasa.